Assalamualaikum, hai semuanya. Kali ini aku mau berbagi tentang jenis-jenis alokasia yang baru-baru ini aku adopsi. Alokasia ini dari genus yang tergolong juga famili Araceae. Jadi famili Araceae itu sama dengan Aglonema. Jadi dia masih satu keluarga dengan Aglonema, dengan Caladium, dan dengan Anthurium. Habitatnya daerah tropis dan daerah subtropis di Asia. Nah, kebetulan di Kalimantan Barat di tempatku itu kan daerah yang hutannya jenisnya tropical rainforest. Jadi dia banyak sekali tumbuh di hutan Kalimantan Barat. Nah, untuk daerah-daerah Kalimantan Barat yang kabupaten-kabupatennya daerah perhuluan sana, banyak sekali alokasia jenis yang habitatnya berasal dari sana. Misalnya dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sekadau. Nah, beberapa koleksi aku yang barusan aku adopsi ini juga berasal dari sana. Karena habitat aslinya alokasia ini di tempat yang humidnya tinggi, dia tumbuh di bawah pohon-pohon yang besar dan lembab. Dia kalau kita mau menanamnya, dia menyukai tempat yang teduh, tetapi ditempatkan di ruang terbuka. Jangan menyimpannya di tempat yang kena sinar matahari langsung. Nah, kalau dia kena sinar matahari langsung, dia daunnya itu bisa rusak. Seperti ini misalnya, dia menjadi kayak gosong ya, terbakar. Makanya harus ditempatkan di tempat terbuka, tetapi tidak kena sinar matahari langsung. Yang pertama, ini Alocasia Black Velvet. Ini cantik sekali teman-teman daunnya dia. Daunnya itu seperti velvety gitu ya. Rasanya itu velvety. Jadi seperti buludru. Ini aku pertama beli, ini pertama adopsi, dia 2 daun, terus udah tumbuh 2 daun lagi, tapi 1 daun yang pertamanya itu barusan lepas layu gitu, sama sudah ketuaan. Nah, ini daun yang terbarunya sudah lumayan besar. Dia ada garis tegas warna hijau muda di tengahnya. Daunnya sangat keras dan kaku. Ini kalau jenis black velvet ini udah sangat familiar, sudah banyak yang punya. Aku juga waktu pertama beli ini masih sangat murah, 2 daun itu masih 30.000. Tapi sekarang katanya harganya sudah mahal. Yang 3 daun aja tuh katanya udah 250.000 di pasaran, di nursery lokal. Yang ini Alocasia Dragon Scale, atau biasanya disebut Alocasia tengkorak hijau. Ini juga masih kecil. Daunnya, teksturnya ini sangat tegas dan bergelombang. Daunnya juga sangat tebal. Ini juga sangat kaku sekali. Ciri khas alokasia seperti itu perbedaannya dengan Caladium. Kalau Caladium daunnya cenderung lebih tipis, tapi kalau alokasia daunnya itu tebal. Nah, yang ini daun yang masih baru keluar. Dia kalau daunnya masih baru keluar itu teksturnya belum terlalu terasa. Tapi kalau yang ini yang sudah lama, dia kalau sudah daunnya tua itu teksturnya sangat terasa, sangat bertekstur. Medianya ini asli dari waktu pertama beli, belum diganti. Jadi kalau di nursery itu mereka medianya pakainya seperti habitat aslinya di hutan itu, moss atau semacam lumut gitu. Lumut, emang lumut yang diambil dan dimasukkan di sini. Jadi ini media aslinya. Selanjutnya ini Alocasia Green Shield. Ini Alocasia Green Shield ini termasuk mudah ya tumbuhnya, banyaknya. Ini juga aku baru adopsi sekitar 1 bulan dan jadi sudah ada 2 daun baru. Yang 2 yang besar ini adalah 2 daun barunya, jadi termasuk cepat dia banyaknya.
Nah, kalau alocasia green shield ini dia memang hijau keseluruhannya. Tulang-tulangnya itu tidak setegas seperti alocasia dragon scale yang tadi ya. Dia juga daunnya tidak setebal dragon scale. Next ini alocasia plumbea metallica. Dia kalau sudah besar dia daunnya itu glossy dan makanya disebut plumbea metallica karena dia tuh shiny gitu. Jadi dia juga kalau ini karena masih kecil dia masih lembut. Kalau sudah besar dia akan jadi kokoh, tebal dan kaku seperti alocasia pada umumnya. Selanjutnya ini alocasia corazon. Ini aku baru benar-benar kemarin adopsi dari teman yang memang punya nursery. Jadi dia juga baru dapat yang kecilannya seperti ini, dapat di hutan. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh bagus sehingga aku bisa bikin video daunnya ketika sudah besar. Aku berharap ini bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya ini juga alocasia yang kita adopsi masih baby ya, belum terlalu kelihatan teksturnya, tekstur aslinya, bentuk aslinya. Ini alocasia frydek atau biasanya ada orang juga nyebutnya alocasia neon. Karena katanya kalau yang sudah besar dia garis tegas hijaunya ini seperti neon bersinar gitu, apalagi kalau di tempat gelap. Nah, aku belum pernah coba karena belum pernah punya daun yang besarnya. Ini dia teksturnya, kalau yang sudah besarnya itu dia seperti buludru, tebal seperti buludru ini. Selanjutnya ini koleksi yang sudah aku punya 1 bulan, alocasia reginae, atau biasanya disebut, ada juga yang menyebutnya sebagai keladi sintang. Nah, Sintang itu salah satu kabupaten di Kalimantan Barat di tempatku sini. Karena katanya banyak ditemui di hutan di Kabupaten Sintang. Nah, alocasia reginae ini yang daun masih kecilnya tapi sudah cukup jadi ini. Teksturnya keras dan dia sangat bertekstur. Ya, warnanya juga hijau tapi agak ada ke silver gitu, sedikit silver, dan dia shiny. Nah, kalau sudah besar dia itu daunnya itu kelihatan gagah sekali karena saking kokohnya dan tebal. Ini bagus sekali alocasia reginae. Selanjutnya ini alocasia bisma. Ini juga aku baru adopsi. Alocasia bisma ini daunnya agak bergerigi. Nih kalau kita lihat sisi-sisinya ini agak bergerigi. Dan ini daun mudanya juga dia sudah sangat kelihatan tegas garis-garisnya. Tekstur dan garis-garis tulang daunnya itu sudah kelihatan tegas kalau dia akan sangat bertekstur. Dan daun mudanya ini juga kelihatan sudah sangat tebal. Dia besarnya akan menjadi sangat tebal dan kaku, gagah gitu, sama seperti mirip-mirip reginae. Cuma bedanya dia ini kuping di ujungnya ini dia agak tertutup kalau bisma. Nah, ini bagus ya kalau sudah tumbuh daun baru dan daun barunya itu besar, bagus sekali. Selanjutnya ini ada 2 yang mini sekali. Ini juga aku sudah adopsi sekitar 1 bulan. Ini yang pertama ada Scabriscula, alocasia Scabriscula. Ini juga karena masih kecil kita belum bisa lihat teksturnya, tetapi kalau aku lihat di gambarnya di internet dia itu sama gitu, akan
daun besarnya itu akan besar dan tegas dan bertekstur. Selanjutnya ini Alocasia stingray. Dan ini Alocasia yang kalau di luar negeri itu dibilangnya rare, yang sedang digemari, sangat digemari di luar negeri ini kalau Alocasia stingray. Ciri-cirinya dia ada semacam kayak ekor parinya, ini kayak ikan pari itu ada ekor parinya, terus juga ada belahan ini kupingnya, ada kupingnya terbelah. Kalau Alocasia stingray ini harganya lebih mahal daripada harga Alocasia baby Alocasia yang lainnya yang aku beli. Ini harganya di atas 100, kalau yang lainnya itu masih di atas di bawah 100. Dan ini kalau yang sudah besar dan sudah jadi ada sekitar 5 atau 6 daun. Itu aku tadi lihat harganya di Shopee itu antara 600.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3.500.000 gitu harganya di Shopee. Jadi lumayan, harganya lumayan sangat tinggi di pasaran. Selanjutnya ini koleksi terbarunya aku, benar-benar baru dapat dari keluarga yang punya nursery di Kabupaten Sintang. Ini Alocasia Black Invernalis. Ini harganya juga sama kayak stingray ya, di atas 100. Untuk yang baby, kalau yang sudah besarnya sih mahal sekali. Ciri-cirinya dia berwarna hitam, agak keungu-unguan, tapi agak ke hitam juga, gelap gitu dia ciri-cirinya. Dia juga akan punya garis tegas, tapi ini karena masih baby belum terlalu kelihatan. Dan teksturnya akan sangat bertekstur dia kalau daun besarnya sudah keluar. Dan ini cakep sekali, ini kelihatan gagah dan kokoh, warnanya hitam lagi, itu kelihatan kalau sudah besar ini bakalan bagus sekali. Ini jenis Alocasia yang aku masih belum tahu ID-nya apa. Ciri-cirinya daunnya tidak terlalu kaku. Ini daunnya tidak terlalu kaku dan dia hijau. Garis-garis tulangnya juga tidak terlalu tegas. Aku tidak tahu tapi apakah nanti kalau sudah besar dia akan menjadi tegas. Bentuk daunnya dia agak bergerigi ya, agak kayak love gitu. Batangnya ungu kehitam-hitaman. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu ini ID-nya apa, tolong please komentar di kolom komentar ya. Ini Alocasia amazonica. Kalau amazonica ini mungkin sudah sangat familiar ya. Ini aku punya koleksi sudah lama, ini punya ibuku. Alocasia amazonica ini spesial ya kalau menurut aku. Dia shiny gitu, glossy daun-daunnya, dan tulang-tulangnya ini, tulang-tulang daun ini kelihatan sangat tegas dan juga kayak metalik gitu. Kalau kamera bisa nangkapnya, dia kelihatan metalik dan bersinar. Selanjutnya ini Alocasia sarian. Ini mirip dengan Alocasia amazonica tadi, tetapi dia tidak sekaku amazonica dan dia tidak se-shiny amazonica. Dia daunnya itu lembut ya, lebih lentur gitu. Ini aku baru adopsi, jadi masih agak stres, baru beberapa hari. Ini masih aku kasih penyangga supaya dia tegap. Batangnya kalau Alocasia sarian dia bercorak ya. Ini kalau kelihatan dari kamera dia ada coraknya. Dan warnanya tuh agak warna coklat gitu, agak keping-pingan juga. Dan ini dia sudah mulai ada tumbuh daun baru. Selanjutnya ini Alocasia sanderiana. Ini mirip tadi dengan Alocasia sarian, tetapi dia lebih besar dan lebih panjang. Dia juga sama, tidak terlalu kaku. Yang sudah besarnya juga tidak terlalu kaku.
Dan kalau alocasia sanderiana ini lebih mudah pertumbuhannya daripada alocasia amazonica tadi. Daunnya itu lebih mudah tumbuh banyak. Oke, kalau yang ini, jenis ini familiar ya, pasti sudah banyak di rumah-rumah orang. Tapi ini kalau dia rimbun dan banyak, ini bagus sekali ini. Alocasia sanderiana. Yang terakhir, ini yang paling jumbo. Ini kalau di tempatku biasanya di Kalimantan itu disebut keladi, keladi biasa, keladi atau sente hitam karena batangnya ini hitam. Tapi ternyata setelah aku searching dan lihat-lihat di internet juga di toko-toko online, ini dinamai ini termasuk famili alocasia ternyata, dan namanya alocasia dark star. Nah, kalau kawan-kawan punya pendapat berbeda, mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Nah, coba kalau teman-teman lihat sini, belakangnya, daunnya itu kaku juga, dan punya garis daun yang tegas, berwarna ungu kegelapan. Nah, batangnya ini, tuh lihat, batangnya juga ungu kegelapan, dan dia pertumbuhannya termasuk mudah sekali. Daun-daun barunya seperti ini itu dia selalu tumbuh gitu. Ini padahal daun yang baru, dan dia begitu dia sudah mekar daun barunya, dia langsung membawa daun baru lagi. Oke, sekian dulu video kali ini tentang alocasia, dan aku harap juga alocasia ini nantinya tumbuh dengan bagus di tempatku. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang pemula seperti aku untuk membeli alocasia yang mana gitu, yang sukanya yang mana gitu. Jadi terima kasih sudah menonton.